Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Fuji dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait seputaran dengan tentang Fuji teman semuanya pastinya begitu ya, yang ada salah satu apa ya? Respon atau tanggapan pernyataan dari Eko Patrio ya terkait hubungan Fuji dan juga Verrell Bramasta ya, dan juga banyak lagi yang akan membahas mengupas terkait tentang Fuji dan juga Verrell ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, seperti apa videonya, langsung saja kita simak ke video selengkapnya berikut ini, monggo. Apa yang kirim ke saya nih mengenai video ini nih? Kamu mau makan? Mbak, mau makan nih mbak? Tuh makan. Beda, ini namanya Mil. Mbak, tolong mau makan. Fuji lagi. Gak ada habis-habisnya orang ngomongin dia ya. Apa yang dia lakukan selalu aja salah di mata orang-orang yang iri, di mata orang-orang yang memang tidak suka sama dia. Saya nggak ngerti nggak sukanya itu kenapa gitu loh. Ya kan? Heran deh. Orang dia ngomong nanyanya baik-baik kok sama mbaknya, ngomongnya juga flat, mbak, tolong dong ini. Ada kok kayak begitunya gitu loh. Kenapa mesti harus dipermasalahkan itu mengenai adab katanya, mengenai dia tidak sopan katanya. Apanya yang nggak sopan apanya? Coba saya tanya. Sekarang saya tanya sama kalian, apa fungsi mbak di rumah? Untuk membantu kita meringankan apa yang kita lakukan, benar nggak? Bukan berarti apa ya? Kalian itu, aduh, nggak ngerti ya. Jalan pikiran kalian itu kenapa sih gitu loh. Janganlah sedikit-sedikit menilai Fuji seperti ini, sedikit-sedikit melihat dari sisi kejelekan Fuji. Jangan-jangan nih para buzzer-buzzernya siapa ini ya? Saya heran deh. Janganlah begitu, oke? Kalian tetap harus positive thinking, melihat apa fungsinya, apa korelasinya. Dan di situ kan ada Galang, nggak mungkin lah Fuji itu berbuat dengan bahasa yang kasar. Enggak lah, saya lihat juga, saya perhatikan dari A sampai Z sampai selesai, nggak ada tuh kekasaran dia, nggak ada. Beneran, saya nggak ngebela loh ya, nggak ngebela. Saya di sini bicara karena kalian memforward ke saya video-video itu untuk dikomentarin. Nah, secara saya untuk pengamatan sosial, pengamatan secara psikologi, tidak ada kesalahan dia, tidak ada kesalahan Fuji. Oke? Jadi stop, nggak usah pakai ngebully-bully lah. Oke? Saya nggak suka sama kalian kalau kalian itu menyinyirkan hal-hal yang tidak pantas dinyinyirin gitu loh. Dan nggak ada kesalahan dalam hal ini, oke? Positive thinking supaya kalian hidupnya bahagia. Nah gitu, oke? Kalian nih, salam, Rita Gading. Janganlah begitu, oke? Udah pada tahu nih pasti nih mama ya. Baru sempat lewat tuh ya akun-akunnya seliweran, akun gosip. Mas Eko udah mempubliskan ya, udah gue publik gitu. Bener Fuji sama Verrell ya ada hubungan, bahkan akan dibawa ke jenjang yang lebih serius. Pasti lu udah pada tahu kan, udah pada denger ya. Gue ngoceh buat yang belum tahu ya. Udah aman mama, deh. Bangun tidur pagi-pagi di sini ya, buka TikTok isinya begituan. Semangat bener kerja dah ya. Dapat berita yang happy. Ditambah lagi last day ya, hari terakhir kerja, besok libur. Kita bisa kepo-kepo lagi ya, Verfu. Pokoknya aman, udah jangan ada yang tanya-tanya lagi mengenai berita-berita yang katanya begini, katanya begono. Udah pokoknya Verfu aman ya. Jangan lupa bahagia ya. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Pinangkan dengan bismillah, oke? Sah. Bye, gue kerja dulu, bye. Kan saya udah ngomong berkali-kali, emang Fuji sama Verrell anak baik semuanya gitu ya. Ya kalau anak baik ketemu anak baik kan masa nggak ada yang ngedoain untuk menjadi lebih baik lagi kalau mereka sekarang lagi apa namanya? Kalau saya melihatnya PDKT atau juga mungkin sedang pendekatan, jadi wajar lah kalau buat saya. Oh, kalau dia mah kemarin dia nelfon saya, lama banget. Intinya adalah dia sayang Fuji, dia senang sama Fuji, dia mengharapkan lebih dari sekarang. Tapi masnya
berharap nggak sih ketika nelpon berharap Ferrell bisa nikah tahun ini? Ya kan gini ya, kalau menikah kan itu kan ibadah juga gitu loh. Kalau misalnya ditunda-tunda malah ntar jadi fitnah. Disegerakan aja, asal yang penting adalah dua-duanya cocok, dua-duanya saling menyukai, tidak ada pemaksaan. Tapi saya lihat sih dua-duanya suka ya, sayang kalau saya lihat sih. Cocok Mas. Sama pesan apa sih Mbak Mama Vina waktu nelfon itu, ada pesan apa buat Mama Vina? Nah, pesannya Mas Eko kan lebih dekat dan udah gitu kan satu partai, tolong jaga Ferrell ya gitu. Kedua, tapi sayang banget sama Ferrell. Mudah-mudahan Ferrell lebih bijak lagi, lebih sayang lagi dengan pasangan yang sekarang. Seru ya, mereka kelihatannya udah ngeblend banget gitu ya. Ya saya sih lihat Ferrell. Pokoknya sekarang Ferrell udah tingkatannya bagus loh, mau bisnis. Jadi dia memang kelihatannya udah punya plan tersendiri bahwa dia selain berpolitik, dia juga ingin berbisnis. Jadi karena dia bilang kalau di entertain kan kadang-kala fluktuatif, hari ini syuting, besok enggak dan sebagainya. Jadi artinya kalau orang mau berbisnis, mau punya usaha, artinya dia ada side lain gitu untuk merajut keluarga dan sebagainya. Oh belum sampai ke situ. Dia cuma yang penting adalah berharap Mas Eko bisa ngejagain Ferrell aja, tolong dong Mas. Tolong Mas Eko untuk Ferrell. Bersedia nggak nanti kalau misalnya itu makin dekat sama Mama Vena, mungkin itu seperti apa sih? Ya kalau saya kan nggak setiap hari saya pantau, tapi ya doanya adalah berharap Ferrell sekarang adalah bertanggung jawab aja dulu. Dalam hal ini dia mau berbisnis, itu saya mengapresiasi. Katanya November bulan ini bisa dengan Mas Eko. Oh, saya nggak tahu, saya belum tahu kalau itu tanya mamanya aja ya, sama bapaknya. Saya bersedia nggak sih kalau bisa diminta menjadi saksi? Udah lah, kalau buat Ferrell mah udah saya anggap adik saya, Puji saya anggap adik saya. Terus ya keluarganya Ferrell maupun keluarganya Puji dekat sama saya. Saya siap sedia. Mau suruh jadi bawa-bawa makanan siap. Saya mau jadi napanya siap. Asal saya nggak bisa jadi kawannya. Assalamualaikum semua, salam sayang semua ya. Jumpa lagi kisah cinta Fuji, Aisyah dan Vera. Terkini Mama Vera begitu agresif untuk memikat Fuji untuk Vera, sangat agresif mendekati Fuji. Ternyata Fuji juga sudah lebih mesra dengan Mama Vera dan Vera sendiri. Maka ternyata Aisyah benar bijak melihat situasi, tidak terburu-buru mengejar cinta Fuji. Jadi pesan ayah haji untuk Fuji, hati-hati jika itu pilihan Fuji, hati-hati, jangan kisah lama berulang, jangan derita lama berulang. Jaga diri, jaga penampilan, jangan berulang kisah lalu, sebab ramai mata memandang dan melihat. Dan seandainya jodoh Fuji memilih Vera, semoga bahagia, sebab jodoh di tangan Tuhan. Untuk Aisyah, teruskan kerja buat berbagi rezeki, membantu siapa saja, dan cinta sejati Aisyah akan Allah hadirkan, insya-Allah. Tanyain dong kenapa nggak pernah ngelaporin haters buzzer yang udah menebar fitnah kemana-mana. Kalau yang penipuan harus dilaporin, tapi kalau haters kenapa nggak dilaporin? Kalau haters belum kepikiran aja sih, karena kasihan hidupnya. Nggak mungkin mereka itu nge-hate komen sebegitu bencinya sampai ubek-ubek, sampai bikin fake account. Kalau misalnya hidupnya lagi bahagia, nggak mungkin. Pasti hidupnya kayak udah capek, mungkin gak ada uang, pengangguran, mungkin ya capek aja hidupnya. Jadi hatinya udah busuk, jadi pengen melampiaskannya ke orang yang dia lihat di sosmed. Jadi ngapain ngelaporin haters, hidup mereka aja udah kasihan. Jadi ya udah biarin aja. Satu pertanyaan terakhir nih dari Hakiki 4763.
Tante Vena, tanyain dong kenapa nggak pernah ngelaporin haters buzzer yang udah menebar fitnah kemana-mana. Kalau yang penipuan harus dilaporin, tapi kalau haters kenapa nggak dilaporin? Kalau haters belum kepikiran aja sih, karena kasihan hidupnya. Nggak mungkin mereka itu nge-hate komen sebegitu bencinya sampai ubek-ubek, sampai bikin fake account. Kalau misalnya hidupnya lagi bahagia, nggak mungkin. Pasti hidupnya kayak udah capek, mungkin. Santai dulu. Santai dulu. Apa sih? Dua orang ini kenapa? Apaan sih? Gak ngerti juga. Ada apaan emangnya? Ya emang bener, maksudnya kita tuh nggak bisa memaksakan. Iya nggak sih? Kalau emang nggak klik ya mending dibanding lebih jauh kan, kasih dia harapan palsu, mending hilang aja besok ya. Siapa sih tuh? Nggak tahu. Ini in general. Oh, in general. Maksud tahu kan kalau misalnya aku lagi ini perkenalan dulu, kalau emang nggak nyambung ya kita nggak aku memutuskan tidak lanjut. Tapi ini Uti bahas lift Verang seharga 1 miliar. Pokoknya jalan-jalan nanti pamit aja ya. Rumah gue emang cuma satu doang sih. Gue nge-lift. Itu ada di lift. Gak masa pakai lift juga 1 M deh. Apanya? Lift dong 1 M kan. Itu lihat tuh ikan gue lebih berlari daripada lift. Oh, itu ikannya Ai yang tersohor itu loh. Udah terkenal sekarang arwananya, namanya siapa? Pablo. Namanya. Playboy ya. Itu kerja konten gue itu. Konten kreator juga guys. Teruntuk fans Puji, tolong geh, kalian tuh ngapa sih ngehujat Natasha Wilona? Puji sama Natasha Wilona tuh beda kelas, boy, beda kelas. Natasha Wilona terkenal gara-gara berbakat dan wanita paling cantik diakui di seluruh dunia. Sedangkan Puji terkenal jalur duka dan caper sana sini. Nah nih, kalian nggak mau kan fans kalian saya senggol? Tapi tolong dong kalian jangan nyenggol Natasha Wilona, jangan membandingkan Natasha Wilona sama Fuji. Beda jauh, beda kelas. Benci gue liat komen-komen kalian yang hujat Natasha Wilona. Jadi saya tolong buat fans Puji, tolong stop hujat Natasha Wilona ya. Jangan kalian ngata-ngatain Natasha Wilona yang enggak, dan juga jangan kalian membandingkan dia dengan Fuji. Beda jauh, beda kelas, beda kasta. Natasha Wilona berbakat, cantik. Beda sama Fuji, caper sana sini. Terkenal pun jalur duka. Sekian dari gue. Terima kasih. Sebenarnya kita itu gak usah fokus sama orang yang gak suka kita ya kan. Harusnya kita lebih fokus sama orang yang suka sama kita. Tapi gak tahu kenapa nih, aku gak suka lihat mereka balas pantun di IG gitu. Gak suka ada postingan IG terus captionnya balas pantun antara anggota dewan dengan Puji. Gak suka aku, tapi aku malah fokus ke situ. Ngomong-ngomong ya lucu juga ya, orang itu balas pantun gitu, lucu ya kan, lucu banget. Apa pantunnya kemarin ya, amisu gitu kan, lucu juga ya kan. Puji mau nyobain gak pantun sama aku? Aku bisa loh pantun. Kita coba ya, coba. Apa tadi pantunnya ya? Ke Jakarta nek Delman. Apa lo anggota dewan? Yuk wan dewan. Enggak dong, bercanda dong. Bercanda dong. Please bercanda. Please bercanda, serius. Bercanda itu. Jangan didengerin anggota dewannya. Aku bercanda. Enggak ngajak ban dewan enggak. Takut ini. Lagi enak-enaknya menikmati video yang lewat di beranda aku tentang Puji yang lagi main ke Medan, tiba-tiba aku fokus sama salah satu video orang yang mana videonya itu komenannya julid semua. Ada yang komen seperti ini, wih fansnya ibu-ibu semua. Ini aku mau tanya sama lu yang lihat orang sebanyak itu dan mengatakan ibu-ibu semua, lu ngelihatnya itu pakai mata lu atau mata adul? Soalnya gue yang ngelihat pakai mata manusia. Gue ngelihatnya ya banyak orang, nggak cuma ibu-ibu, anak muda, jantan, pria, anak gadis, anak-anak, banyak, bukan cuma ibu-ibu doang. Lalu ngelihatnya pakai mata manusia apa pakai mata adul nih sebenarnya. Terus ada lagi yang komen, jangan mengidolakan orang secara berlebihan, itu nggak baik. Yang nggak baik itu membenci orang. Ya kenapa kalau misalkan orang mengidolakan seseorang lainnya, yaitu Puji? Kenapa? Masalah? Yang nggak baik itu lu yang julid, yang ngatur-ngatur kebahagiaan orang, itu nggak baik namanya, nggak baik. Lu yang bilang berlebihan, mereka mah biasa aja mencintai Pujinya. Lu yang bilang berlebihan, karena apa?
karena lu julid sama Puji, nggak suka sama Puji kan. Ini disclaimer ya, Adul itu bukan sosok seorang pria atau wanita, bukan. Adul itu merupakan peliharaan Mbak R. Jadi untuk kalian yang disebut Adul, berbahagialah kalian karena kalian adalah peliharaannya Mbak R. Nah, ketik aja peliharaan Mbak R Adul, pasti keluar tuh kalian. Semangat. Nah, oke teman semuanya, para fan Aifu atau para fan Vervu ya. Jadi itulah barusan video yang saya bisa sajikan ya. Ini terkait, waduh, saya tak mau panjang lebar teman semuanya ya. Jadi untuk teman semuanya para fan Fuji ya, perlu dikomentari lah video-video yang saya sajikan ini ya. Yang entahlah ini gimana ya. Intinya yang terbaik lah untuk kita semua lah, pastinya begitu ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.